Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wati Septiani, guru matematika di SMA Negeri 1 Cidahu. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi transformasi geometri. Ini merupakan materi tingkat lanjut ya, matematika tingkat lanjut di kelas 11 kurikulum merdeka. Nah, dalam materi transformasi geometri tentunya ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, transformasi geometri itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada translasi, kemudian ada rotasi ya, ada refleksi, dan terakhir itu ada dilatasi. Nah, dalam materi ini bisa juga menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mempermudah kita mencari atau menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan transformasi geometri. Baik, nah ini merupakan media pembelajaran yang sangat efektif ya, pembelajaran media berbasis digital. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan atau saya akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri menggunakan GeoGebra. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke Google ya. Kita masuk ke Google, kemudian ketik saja GeoGebra. Nah, nanti akan muncul ada di sana GeoGebra Classic. Ini GeoGebra online ya, jadi bisa diakses menggunakan internet, bisa di HP atau di tablet atau di laptop. Nah, untuk yang digunakan oleh saya itu di tablet, makanya tampilannya mungkin seperti ini ya, berbeda dengan yang ketika di laptop. Oke, ini bisa diperbesar, bisa diperkecil ya, tergantung dengan keinginan kita saja. Oke, kita bahas ke soal saja ya. Tadi ada contoh soal di sana bahwa kita akan mencari, yang pertama dulu adalah materi translasi. Tentukan bayangan dari titik A yaitu 5,2 oleh translasinya itu vektornya itu -3 dan 4. Oke, kita langsung saja cara mencarinya seperti apa. Pertama kita buat titik dulu ya. Tadi titiknya itu adalah 5,2. Nah, kurang lebih di sini 5,2. Nah, ini titiknya ya. 5,2. Kemudian kita translasikan ke vektornya itu adalah -3 dengan 4. Berarti kita klik vektornya itu adalah -3. Kita geser dulu ke sini. -3, -3 sampai 4. Oke, kurang lebih seperti itu ya vektornya, ini -3 dan 4 ya. Selanjutnya kita klik translasi karena kita akan mencari translasi dari titik A dan vektor ini. Nah, maka kita akan menemukan hasilnya, yaitu hasil dari translasinya itu ada A aksen. A aksen di sini yaitu
2,6 titiknya. Nah, jadi di soal juga sama ya, jawabannya 2,6 di pembahasan ya. Maka dengan menggunakan GeoGebra ini caranya sedikit lebih mudah ya, itu ya untuk translasi. Oke, ada lagi di soal contohnya yang nomor 2 itu, soal contoh nomor 2 ada translasi antara garis dengan titik ya. Di sini garis dengan vektor, maka di sini kita buat dulu garisnya. Garisnya itu adalah G 2Y ya, 2Y sama dengan 3X tambah 6. Nah, itu merupakan garisnya. Kemudian vektornya itu adalah 5 kemudian 2, 5 kemudian 2, berarti di sini kurang lebih ya 5 kemudian 2. Nah, itu kurang lebih seperti itu vektornya ya. Oke, maka hasil dari translasinya itu adalah, kita klik garisnya, kita klik garisnya terlebih dahulu, translasi garis kemudian vektornya. Nah, di sini kita menemukan translasinya itu adalah hasilnya itu min 3x tambah 2y sama dengan negatif 5, atau sama aja dengan 2y sama dengan 3x min 5 itu ya, untuk hasil dari translasi antara garis dengan vektor. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi bukan rotasi ya, materi apa ya, refleksi ya, pencerminan. Nah, di sana di pencerminan itu ada soal, misal ya, di sana ada soal diketahui segitiga ABC dengan A-nya itu adalah 3,5, titik A-nya itu 3,5, 3,5 berarti ke atas ya, 3,5. Oke, 3,5 ini titik A. Kemudian titik B nya itu adalah min 4,3, min 4,3, berarti di sini titik B nya min 4,3. nah, kurang lebih di sini. Kemudian titik C nya itu adalah min 3,5, min 3,5, min 3, min 5, kurang lebih di sini. Oke. Ya benar. Sekarang tinggal kita refleksikan itu di sini kita klik saja refleksi titik dengan garis ya, garisnya dulu kita buat. Di sini garisnya itu adalah X sama dengan 2, X sama dengan 2. Oke ya, kurang lebih itu garisnya. Kita refleksikan, refleksi about line, kita klik titik A kemudian garis. Nah,
Ini A aksen ini merupakan hasil dari refleksi titik A, yaitu 1,5. Di contoh juga sama ya, 1,5 jawabannya. Kemudian sekarang refleksikan titik B, kita klik titik B nya, kemudian garisnya. Nah, kita dapatkan B aksen. B aksennya itu di sini adalah 8,3. Selanjutnya titik C nya juga kita refleksikan titik C, kemudian garisnya. Nah, kita mendapatkan hasil C aksen. C aksennya itu adalah 7,-5, sama ya dengan yang dicontoh. Oke, itu untuk refleksi atau pencerminan antar titik dengan garis. Selanjutnya kita masuk ke materi rotasi ya. Rotasi di sini misal kita punya titik A, titik A nya itu adalah misal 3,2, kemudian titik B nya itu adalah 5,4 dan titik C nya itu adalah 6,2. Oke, kita buat segitiga dulu. Ya. Nah, sebelum kita melakukan rotasi ya, atau merotasi, di sini nanti kita pilih rotate round point ya. Rotate round point. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu beberapa unsur. Yang pertama kita siapkan titik pusat dulu. Titik pusat misal kita titik pusatnya di sini ya. 1,1. Titik pusatnya D. Kemudian selanjutnya kita siapkan slidernya. Slider untuk nanti kita merotasi ya. Slider posisinya, oke, kita misal posisinya slidernya sini. Nah, misal ini namanya, misal di sini namanya itu adalah karena kita rotasi berarti pilih angle ya. Sini namanya itu alfa, misal alfa. Oke, internalnya 0 sampai ya. Oke, tuh ya. Kemudian kita klik rotate round point. Pertama itu gambarnya dulu segitiganya, kemudian titik pusatnya. Nah, berarti di sini kita ganti alfa ya. Jangan 45 tapi alfa, mana alfa? Sorry. Ya. Dari awal lagi ya. Di sini kita rotate round point. Nah, ini segitiga sama ini ya. Nah, ini counter clock, di situ adalah berlawanan arah jarum jam. Kalau yang ini clockwise itu searah jarum jam ya. Di sini 45-nya kita ganti pemirsa dengan sudut alfa. Mana nih alfanya? Ini. Nah, itu ya. Oke, kita coba kita, karena ini berlawanan dengan arah jarum jam, berarti kita sebaliknya ya. Ini misal alfanya, sudut alfanya tuh putar ya 360, berarti kembali lagi ke semula ya. Jadi ini adalah hasil rotasi dari segitiga ABC dengan titik pusatnya itu ada di D, yaitu 1,1. Begitu ya, kurang lebih untuk rotasi ya. Ini cukup
cukup mudah untuk menentukan rotasi dengan menggunakan GeoGebra. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Setelah translasi, refleksi, kemudian rotasi, sekarang masuk ke yang terakhir, yaitu dilatasi. Nah, dilatasi pertama-tama misal kita punya sama ya segitiga juga. Di sini kita punya segitiga misal 3,2, kemudian 5,5 dan 6,2. Kita buat dulu segitiganya ya. Oke, sama seperti rotasi ya, kita harus beberapa unsur yang harus kita siapkan ya. Nanti kita pilih delete from point ya. Nah, beberapa unsur yang kita siapkan, yang pertama itu sama titik pusat ya, pastinya di sini misal titik pusatnya D. Kemudian yang kedua juga slider ya, slidernya kita siapkan. Misal di sini slidernya kita pilih number ya. Oke ya, habis ini misal name-nya itu adalah ganti dengan dilatasi. Oke ya. Kemudian intervalnya biar nggak terlalu besar itu di sini ganti dengan negatif 3, maksimalnya 3. Incrementnya itu misal 0,5. Nah, ini adalah titik pusatnya ya. Maka hasil dari dilatasinya, oh ya belum, kita belum klik ini ya, delete from point. Klik dulu segitiganya, kemudian titik pusatnya, faktornya itu. Oke, tadi kita sudah menulis di sana di slidernya itu adalah tulisannya itu adalah dilatasi. Maka di sini kita ketik dilatasi ya, dilatasi. Oke. Nah, baru sekarang kita bisa delete. Nah, kembali lagi ya, dilatasi. Nah, ini baru bisa. Ini adalah hasil dilatasinya. Berarti kalau melebihi dari titik pusat itu nanti akan kebalik posisinya ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk dilatasi. Oke, cukup mudah ya ternyata ketika menyelesaikan permasalahan atau persoalan tentang transformasi geometri menggunakan GeoGebra. Pasti anak-anak suka dan semangat untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan yang bisa disampaikan untuk materi transformasi geometri kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.